Di Maria itu menjadi besar karena hubungannya dengan Yesus. Maka coba lihat Bapak Ibu, kalau lihat beberapa patung Bunda Maria, arca Bunda Maria atau ikon Bunda Maria, Maria menggendong Yesus, tangannya kemana? Tangannya begini. Tangannya menunjuk pada Yesus. Dia mau menunjukkan apa? Jangan cari saya, cari dia. Jangan lari pada saya, lari pada dia. Jadi Maria tidak pernah mau menjadikan dirinya pusat. Tidak. Maria menginginkan orang-orang datang pada putranya, pada Yesus. Jadi perhatikan bahwa sangat jelas sekali Maria itu menjadi besar dalam hubungannya dengan Yesus. Kita coba lihat juga rosario. Apakah rosario itu merenungkan Bunda Maria? Tidak. Seluruh peristiwa rosario itu merenungkan siapa? Yesus. Peristiwa gembira. Memang peristiwa gembira disebutnya seperti apa? Mari peristiwa gembira yang pertama. Yesus Yesus disalib, peristiwa gembira pertama. Oh, langsung Yesus mati toh ya. Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel. Peristiwa gembira ini pertama pun berhubungan dengan siapa? Yesus. Peristiwa kedua, Maria mengunjungi Elizabeth saudaranya. Ingat, di dalam kunjungan itu Elizabeth berteriak apa? Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku? Lihat. Jadi di dalam kitab suci Maria pun mendapat gelar ibu Tuhanku. Sampai datang kepada aku. Peristiwa sedih pasti, peristiwa mulia, peristiwa terang, semuanya dalam hubungan dengan Yesus. Maka rosario itu jangan berpikir berdoa kepada Maria. No, Anda berdoa merenungkan Yesus bersama Maria. Bersama Maria kita diiringi Maria. Yesus bangkit dari mati. Salam Maria, penuh rahmat. Saya merenungkan kebangkitan Yesus bersama Maria. Bersama Maria. Doa-doa saya sampaikan bersama Maria. Rosarium Virginis Mariae, dekrit tentang Ibu Maria mengatakan, di antara makhluk ciptaan, tidak ada yang mengenal dan mengetahui Kristus secara lebih baik selain Maria. Tidak seorang pun dapat memperkenalkan kita pada satu pengetahuan yang mendalam akan misteri hidup Kristus selain daripada Maria. Jadi memang dari sejak awal dekrit-dekrit, tulisan-tulisan yang lama mengatakan kita mampu bertemu dengan Yesus karena Bunda Maria. Memperkenalkan secara benar. Nah, kita lihat lagi. Apa keistimewaan Bunda Maria? Pertama-tama, rahmat dan karunia Allah yang hidup di dalam hati Bunda Maria. Tidak pernah sosok malaikat menyapa orang dengan kata-kata, mana la ilaha illallah. Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Lihat, engkau dikaruniai. Jadi apa itu dikaruniai? Engkau diberkati, engkau dipilih, engkau dituntun oleh Allah. Rahmat Tuhan berlimpah atas kamu. Itu kata-kata malaikat. Maria adalah wanita yang terberkati. Setuju? Tapi jangan pernah lupa, Maria pun mendapat gelar di dalam gereja, Bunda Tujuh Kedukaan. Kemarin Jumat Suci, saya berhenti waktu jalan salib di permenungan. Yesus bertemu ibunya Maria. Dan di dalam permenungan itu dikatakan, Maria hanya menangis. Dia tidak bisa menolong anaknya. Dia tidak bisa meringankan penderitaan anaknya. Ibu mana yang tega anaknya sakit seperti itu dianiaya, dan Maria hanya bisa berdiri jauh. Dia diam. Jadi walaupun Maria disebut sebagai ibu yang terberkati, bukan berarti hidupnya running well dan oke-oke saja. Enggak. Dia banyak sekali dihantam oleh duka cita. Dan apa yang dilakukan oleh Maria? Dia menyimpan semuanya di dalam hatinya. Yang kedua, yang bisa kita lihat adalah apa? Rahmat dan karunia Allah ditanggapi oleh Bunda Maria secara utuh
kekal dalam iman dan kasih. Maka totalitas Bunda Maria diperlihatkan dengan mengatakan, aku ini hamba Tuhan. Jadi Maria menempatkan dirinya sebagai hamba. Jadi ini hebatnya, nyambung antara berkat Tuhan dan kerjasama Maria. Jadi Maria sudah dipilih oleh Tuhan, disucikan oleh Tuhan, dan Maria berkata, siap, saya berikan hidup saya berikan diri saya. Ingat, waktu mujizat pertama terjadi di mana? Nah. Di Kana, mengubah batu menjadi gue paling senang menjerumuskan orang. Mengubah air menjadi anggur. Pada saat itu apa yang dikatakan Maria? Yesus berkata apa? Mau apa padaku ibu? Waktuku belum tiba. Maria nggak ngomong, Yesus jangan mempermalukan ibumu. Tunjukkan kehebatanmu. Gue udah ngomong, everything will be okay. Enggak. Maria nggak ngomong kayak gitu. Maria ngomong kepada para pegawai, lakukan apa yang dia katakan. Dan terjadi mujizat. Terjadi mujizat. Saya kok melihat di sini kunci. Kalau Anda mau mendapatkan mujizat, lakukan apa yang dia katakan. Masalahnya kita mohon mujizat, tapi nggak mau melakukan apapun. Aneh. Bagaimana mungkin Anda ingin diberikan kesehatan Tuhan, tidak ada penyakit, olahraga ndak pernah, samcan disikat, ya pindahlah samsan babi ke tubuh Anda. Ya, di sini lihat, Maria tidak seperti itu. Maria mengatakan, lakukan apa yang Tuhan kehendaki. Di situ terjadi mujizat besar. Kenapa? Karena Maria pola hidupnya adalah apa? Pola hidupnya mendengarkan Allah. Dasar untuk memahami adanya peran Bunda Maria dan peran setiap anggota Kristus dalam karya Kristus adalah ajaran sabda Allah. Bahwa Kristus adalah kepala dan gereja adalah tubuhnya. Lihat, sebagai Bunda Kristus, peran Maria adalah unik dan satu-satunya. Sehingga digambarkan sebagai leher yang menghubungkan kepala dan bagian tubuh. Itu. Jadi kalau Maria itu disebut leher, maka Maria itu adalah penghubung. Penghubung. Nah, kan sering dikatakan, apakah kita tidak bisa langsung? Bukankah kita ini anak-anak Allah, anak-anak kemenangan? Kita bisa berbicara pada Tuhan. Karena Tuhan sudah memberkati kita. Haleluya. Tuh lihat tuh di gereja kayak gini mah payah gitu. Haleluya, mana pada ketawa saudara-saudara. Betul, itu tidak salah, benar. Tidak salah, kita bisa berseru kepada Allah, betul. Bisa. Tetapi ingat, kita punya perantara, pengantara, pendukung kita. Jadi perantara itu bukan berarti Bunda Maria itu sebagai apa? Sebagai maklar. Maklar. Lu mau bayar berapa lu? Baru gua berkatin. No. Maria bukan maklarnya Tuhan. Maria adalah penyambung lidah kita, menolong kita, mendukung kita. Nah, dari penggambaran ini kita ketahui bahwa Bunda Maria tidak sejajar dengan Yesus. Sebab biar bagaimanapun leher tidak sama dengan kepala. Tetapi leher itu menghubungkan kepala dengan tubuh. Nah, sekarang mari kita perhatikan di dalam gereja ada beda antara penyembahan dan penghormatan. Kepada Bunda Maria kita tidak pernah menyembah. Santo Agustinus mengajarkan 3 hal. Ada latria dan ada dulia. Latria itu penyembahan. Dan penyembahan hanya dibolehkan kepada Allah saja. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Maka lihat,
kalau kita berseru, Tuhan kasihanilah kami. Kristus kabulkanlah doa kami. Santa Maria, nah you see. Santa Maria, doakanlah kami. Tidak pernah Santa Maria kabulkanlah doa kami. Nggak bisa. Bunda Maria tidak bisa mengabulkan doa. Bunda Maria bukan yang mempunyai berkat. Tolong perhatikan itu. Allah yang punya berkat. Bukan Bunda Maria. Jadi kita tidak pernah menyembah kepada Bunda Maria. Dan kita tidak pernah meminta kepada Bunda Maria. Kita meminta kepada Allah. Penghormatan dulia itu ditujukan kepada orang kudus, termasuk Bunda Maria. Ingat, penghormatan ini bukan penyembahan berhala. Ingat, di dalam kitab Kejadian, Yusuf saja sujud sampai ke tanah menghormati ayahnya Yakub. Nabi Nathan sujud menghormati Daud. Absalom sujud menghormati ayahnya Daud. Jadi mereka bukan menyembah, tetapi menghormati. Maka sama, pada saat kita dengan arca Bunda Maria, kita berlutut, kita tidak menyembah, kita menghormati. Dan ingat, yang dihormati bukan gipsum. Bukan gipsum itu, bukan. Saya menghormati sosok yang digambarkan oleh gipsum itu. Sosoknya. Jadi kalau gipsum itu dipecahkan, apakah Bunda Maria kesakitan? Ya kagak lah coy. Apakah lalu Maria kehilangan kekuatannya? Tidak, sama sekali tidak. Sosok-sosok benda-benda rohani dipakai oleh kita untuk mengingatkan. Ingat, di dalam perjanjian lama pun ada, dituliskan. Jadi penghormatan kepada yang tidak mutlak, benda-benda rohani, itu disebutnya sebagai apa? Dulia relatif, penghormatan kepada yang tidak mutlak. Contohnya kepada patung, kepada rosario, kepada salib Yesus. Munculnya di dalam tradisi perjanjian lama, Musa membuat ular tembaga yang dipasang di sebuah tiang. Ingat, siapa yang menyuruh? Yahweh. Yahweh yang menyuruh. Buat ular tembaga. Dan barang siapa yang memandang, maka mereka akan diselamatkan. Diselamatkan. Jadi mereka memandang itu sebagai tanda apa? Penghormatan. Nah, jadi di dalam tradisi gereja Katolik, sosok-sosok orang kudus termasuk sosok Bunda Maria, kita gambarkan. Untuk apa? Untuk membantu penghayatan kita. Ingat, membantu penghayatan kita. Jadi jangan sampai kalau tidak ada patung Bunda Maria, saya tidak bisa berdoa. Ngawur itu. Jadi sosok Bunda Maria tetap ada, walaupun patungnya tidak ada. Saya membutuhkan benda-benda rohani itu untuk membantu. Suatu saat seorang anak lucu datang waktu saya tugas di tebing tinggi. Anak Sumatera. Pastor, tolong berkati salib ini, pastor. Anak kecil. Walaupun kecil suaranya kenceng. Lalu saya berkata, baik, kenapa? Yang dulu sudah patah pastor. Lalu kemana yang patah itu? Sudah saya beri pada pastor. Oh ya, pastor siapa? Itu pastor teman pastor. Oh ya udah, ini baru pastor. Mau diapain? Mau saya pakai. Oke. Lalu saya berkatin salibnya. Langsung dia pakai, dia cium, dia pakai. Lalu suatu hari dia ditegur sama mamanya karena dia main komputer terus, main game. Lalu mamanya berkata, "Dedek, jangan main terus di komputer. Mata kamu bisa rusak. Itu cahaya komputer itu bisa merusak mata dedek." Lalu si dedek itu berkata, mama tidak tahu. Ini saya main di komputer pakai salib. Dalam nama Yesus seluruh infrared dan tidak baik itu sudah dipatahkan, mama. Lihat, anak kecil punya iman sehebat itu. Gue aja yang memberkati tidak punya iman seperti itu gitu ya. Jadi saya tidak pernah boleh menjimatkan barang itu. Tidak pernah boleh. Saya hanya boleh menggunakan sebagai tanda iman saya. Gitu. Sebagai tanda iman saya. Saya jadi sadar gitu ya. Jadi kalau buat tanda salib, pakai salib di kalung, waktu mau ngebohong kepada suami, langsung ada salib. Jadi saya diingatkan untuk hidup benar.